bisa babil imtila itu ada sebab apa? Sebab dipenuhi perut dengan makan atau kekenyangan lah kira-kira itu. Awistilah ilkasli atau sebab dengan apa? Sebab adanya kemalasan yang menguasai tubuh kita. Kullu dzalika mimma yuhibbuhu syaitan. Semua itu adalah termasuk sesuatu yang setan senangi atau sesuatu yang disenangi oleh setan. Jadi kalau kita kekenyangan, malas itu bagian atau sesuatu yang memang setan itu menyukai hal tersebut. Faka'annahu minhu, maka seolah-olah tasawuf tadi itu adalah dari setan. Jadi ini ingin menjelaskan logika bahwa tasawuf itu lahir atau muncul karena kekenyangan diri tubuh kita atau kemalasan yang menguasai tubuh kita, kelesuan malas itu, di mana kekenyangan dan kemalasan itu merupakan sesuatu yang dari setan dan itu bisa menimbulkan tasawuf. Maka logis kalau dikatakan faka'annahu minhu, seolah-olah tasawuf itu dari setan. Fa'amara asy-syari'u, kan itu kemudian syariat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayumsika al-mutataibu famahu mastata'a, agar orang yang menguap itu sebisa mungkin itu menahan agar tidak menguap. Nah gitu ya, bisa mungkin. Karena tadi itu faka'annahu minasyaitan. Kenapa demikian? Muhafadatan 'alal khusyu'i, untuk menjaga kekhusyuan di dalam salat, wa ibti'adan an dhahki syaitani 'alaihi, dan menghindari dari ditertawakan setan. Ya, menghindari tertawanya setan kepada orang yang menguap itu. Au dukhulihi fi fihi, atau masuknya setan ke dalam mulutnya orang yang menguap. Nah, ini penting. Ada pesan penting di dalam makna ijmali tersebut. Pertama adalah menjelaskan bagaimana logika at-tasawuf minasyaitan, bahwa tasawuf dari setan dan itu. At-tahlilu al-lafziyu. At-tasawubu fathul fam, maknanya adalah membuka mulut. Minasyaitan dikatakan dari syaitan, li'annahu innama yasturu an futurul jismi wal kasti wa dzalika yuhibbuhu syaitan. Karena tasawuf atau menguap tadi itu lahir disebabkan atau muncul itu biasanya karena kelesuan tubuh kita dan kemalasan. Di mana malas lesu tubuh kita itu, rasa lesu itu adalah merupakan sesuatu yang disenangi oleh setan. Sehingga sangat wajar kalau dikatakan bahwa at-tasawuf minasyaitan, bahwa menguap dari setan. Karena apa? Karena lahirnya itu atau ada dengan sebab perbuatan-perbuatan yang setan itu sukai, seperti tadi perutnya kekenyangan, atau kemudian malas yang menguasai dalam tubuh kita, lesuan kemalasan yang menguasai tubuh kita itu. Falyaqdim al-amru lin-nadbi, dikatakan dalam hadis faida tata'aba ahadukum falyaqdim, maka tahanlah mastata'a, tadi itu perintah untuk menahan mulut kita agar tidak menguap itu. Al-amru lin-nadbi, perintahnya di sini adalah masuk dalam kategori perintah sunnah, bukan wajib. Wal kazmu, artinya al-kazm adalah imsakul fam anit tatawbiyah, itu menahan mulut daripada menguap. Fa'illam nastati', maka bagaimana jika kemudian sudah menahan tapi tidak kuat? Fa'illam nastati', maka jika tidak mampu, falyadu' yadahu, maka letakkan tanganmu itu di sini ya, ala famihi, di atas mulut. Fa'illam nastati', jika seorang tersebut tidak mampu, maka falyadu' yadahu, maka hendaknya ia itu meletakkan tangannya ala famihi, di atas mulutnya. Kama ja'a bidzalikal hadis, sebagaimana terdapat penjelasan hadis terkait dengan hal tersebut, yaitu idza tasa'aba ahadukum, ketika salah satu di antara kalian itu menguap, falyadu', maka hendaklah ia itu meletakkan yadahu, tangannya, ala fihi, di atas mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasawubi, karena setan itu bisa jadi masuk ke dalam mulutnya itu, disertai atau ketika seseorang itu menguap gitu. Jadi ini juga hati-hati gitu. Jadi ini menarik ya. Ini menurut saya menarik ya. Ternyata bagaimana kemudian kita itu disunnahkan, ketika kita itu mau menguap disunnahkan sebisa mungkin kita itu tidak menguap, sebisa mungkin kita menahannya.
Namun jika kita tidak bisa untuk menahan, maka strategi atau cara yang dilakukan adalah dengan meletakkan tangan kita di atas mulut kita. Kenapa katanya? Karena bisa jadi setan itu akan masuk ke dalam mulut kita pada saat kita menguap. Karena itu sebisa mungkin harus ditutupi. Kalau nggak mampu menutupi, nggak mampu untuk menahan, maka tutupi dengan tangan. Karena untuk menghindari setan masuk ke dalam mulut kita itu. Fiqhul hadis dari sini dapat dipahami, satu, pertama, tajannubul af'alil lati yuhibbuha syaitan, yaitu kita harus menjauhi atau menghindari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh setan, seperti malas. Kita harus optimis, semangat gitu kan ya, jangan suka malas-malas gitu kan. Kalau kenyang, istilah al-imtila minal akal, itu memenuhi perut dengan makanan yang berlebih-lebihan, itu jangan juga itu. Yang kedua, at-tasa'ubu fis sholati yunafil khusyu'a, dan tasa'ub atau mengabdi dalam salat itu yunafil khusyu'a, itu bisa mempengaruhi atau mempengaruhi kekhusyuan atau merusak, ya, dapat mempengaruhi kekhusyuan seseorang di dalam sholatnya. Karena itu kemudian ketika di dalam sholat sebisa mungkin kita harus menghindari, sebisa mungkin kita itu menahan ketika kita mau menguap. Kenapa? Di dalam kerangka untuk menjaga kekhusyuan ibadah sholat kita. Begitu juga ada hal yang lain. Bukan cuma kalau dalam makna ijmali, bukan hanya sekedar menjaga kekhusyuan sholat kita, tetapi juga menghindari agar kita nggak ditertawakan oleh setan, atau menghindari juga agar setan tidak masuk ke mulut kita. Karena itu kemudian kita harus sebisa mungkin gitu. Demikian penjelasan hadis atau pengajian hadis yang ke-187 penjelasan hadis yang ke-198 pada sore hari.